Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu wali kelas 11B ingkang saestu kula hormati, Bapak Sohibul Bait ingkang ugi kula hormati, para siswa di SMA Negeri Gudian, khususnya kelas 11B yang kami cintai. Mohon maaf, saya sering ngisi di kelas-kelas tapi beda-beda ya. Di SMA ini, di SMA Gudian itu sering, tapi bukan kelas ini ya, beda. Ada mungkin kelas lain juga mengadakan seperti ini ya, per kelas ya. Dan baru pertama kali ketemu mungkin ya. Saya mohon maaf, ini juga salah satu bentuk ujian Allah. Saya dikasih batuk yang selama saya umroh ini kemarin luar biasa, batuk sampai ini sudah pulang. Alhamdulillah masih batuk. Jadi sebuah ujian, apalagi dengan tema yang diberikan kepada kami untuk lebih fokus menghadapi Ramadan yang akan datang 1446 Hijriah. Kira-kira apa yang sudah disiapkan anak-anak semua? Yang panjenengan siapkan untuk menghadapi Ramadan besok apa kira-kira? Ada keinginan untuk lebih baik dibanding yang sudah-sudah? Ada. Nah, untuk keinginan lebih baik itu apa yang panjenengan lakukan? Ya, banyak ya. Yang jelas jaga kesehatan. Yang kedua, tentunya ada unsur peningkatan. Karena Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Sesuatu yang itu ternilai ibadah manakala pada waktu kita mengawali tidak melupakan menyebut nama Allah. Kullu amrin dibalin la yubdahu fihi bi bismillahirrahmanirrahim a'ta. Kalau kita melakukan sesuatu tidak diawali dengan basmalah, maka a'ta terputus dengan rahmatnya. Jadi umpamanya tujuannya panjenengan sekolah mencari ilmu, tapi tidak diawali dengan menyebut nama Allah, yang didapat hanya ilmunya, tapi tidak ternilai sebagai bentuk ibadah, bahkan terputus dari rahmatnya. Maka yang perlu kita siapkan sekarang, yang harus kita biar fokus dan lebih baik, karena dikatakan orang yang beruntung itu manakala hari ini lebih baik dengan hari kemarin. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu berarti celaka. Kalau hari ini dengan kemarin masih tetap sama, itu masuk kategori rugi. Nah, makanya biar kita fokus dan lebih meningkat untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kemarin di bulan Rajab sudah pada berdoa belum? Di bulan Rajab kan ada tuntunan doa. Hafal enggak? Allahumma barik lana fima rozak. Nah, itu doa mau makan, mau minum. Kalau doa di waktu Rajab itu Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadana
waghfir lana dzunubana. Hafal enggak kira-kira ini? Ya, salawatnya dulu aja. Salatullah. Oh, ini belum diminum kok ya. Yuk diminum dulu biar suaranya kelihatan gitu loh. Santai mawon ngaji kali kula nyambi kali dahar snacking mboten napa-napa. Nggih. Monggo diminum biar suaranya kelihatan. Semangati dengan selawat dulu ya. Siap ya? Saya doanya jenengan selawatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Coba yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena untuk mendapatkan ridho Allah ya, yang mestinya harus kita istilah lakukan. Tentunya nanti di akhir kami harus memimpin doa agar anak-anak semua bisa mengerjakan ujian ya setengah semester dengan baik. Nah, apa yang harus kita baca nanti akan kami sampaikan di akhir nanti. Tapi sebelumnya itu untuk mengawali sesuatu yang kita inginkan mendapatkan ridho Allah. Yang pertama adalah luruskan niat. Apa anak-anak semua? Jadi kalau kita fokus besok bisa melakukan ibadah selama Ramadan dengan baik, yang pertama harus kita lakukan adalah meluruskan niatnya. Banyak hal yang kita lakukan, sekolah sing penting mlebu, sing penting lulus gitu ya. Ada juga yang kepingin sekali apa yang menjadi cita-citanya itu tercapai. Maka yang harus dilakukan pertama adalah luruskan niat. An-niyatu muktaronatu bil fi'li. Niat yang benar itu harus disertai dengan amal perbuatan. Nek ming niate sekolah yo nggo payu-payu atau mungkin semacam nek ra sekolah ki ketake kepiye gitu ya. Itu ya apa gunanya kita sekolah mencari ilmu? Jangan seperti saya. Saya dulu itu ya kepengen seperti panjenengan itu, pengen sekolah yang tinggi. Tapi qadarullah, saya ini adalah keluarga miskin. Maka saya kalau SLTA ini tidak dapat negeri, saya tidak kuat bayar dulu. Swasta itu bayarnya tinggi dulu. Maka saya masuk negeri itu bisa, tapi masuk di dulu STM namanya, sekarang SMK. Dan jurusannya orang itu milih. Aku biyen sekolah STM jurusan bangunan air. Nah, dulu aku lulus kuliah ra kuat bayar. Tapi alhamdulillah di sekolah STM ki dulu artinya sekolah teknologi menengah ya, STM di Jedis. Saya dulu ke sekolah itu nyepeda dek, jadi nyepeda ontel itu. Dulu kalau ngebus itu gandul-gandul itu, sekarang kan enak jenengan
Ada ini yang sekolah pakai sepeda ontel? Ada? Wah, ada. Ada yang pulang sekolah ngerewangi kerja ayah ibu? Tidak ada. Kalau saya dulu pulang sekolah itu nggak boleh dolan, harus ngerewangi kerja. Karena untuk bisa masuk sekolah sarapan itu harus kerja dulu. Kalau sekarang kan enggak. Wah, esuk sore awan bengi cekelane apa? Pasti kan. HP. Minong WC nggo HP. Ya. Bedanya di situ. Saya bersyukur dulu. Begitu lulus STM, saya langsung punya gelar letu, Laden Tukang. Iya, letu Laden Tukang. Bener, saya Laden Tukang. Setelah itu saya mendaftarkan di perusahaan mebel. Alhamdulillah diterima, dan 2005 saya keluar, dan di pabrik mebel saya juga tidak ingin menjadi tukang terus. Maka akhir saya keluar ini menjadi asisten supervisor sudah di perusahaan mebel. Tapi maaf, kembali nanti tidak terlalu jauh ya. Tapi yang jelas untuk meraih ke sana yang harus panjenengan lakukan adalah luruskan niat. Sesuatu niat itu tidak cukup kalau tidak dibuktikan dengan yang namanya tekad. Niat, tekad, tirakat, kuat, sholat. Ya, saya ulangi. Niat, tirakat, tirakat, sholat, kuat. Ada 5. Niat beda dengan tekad. Tekad juga beda dengan nekat. Kalau tekad itu sesuatu yang sudah terencana dan diimbangi dengan amal perbuatan. Tapi kalau nekat, ora dipikir sing penting wani gitu loh. Lek sing penting wani iki engko dadine ya ora sempurna. Gitu lah. Tirakat adalah ikhtiar. Jadi niat itu tidak cukup kalau belum ada amal perbuatan, dan itu juga belum cukup kalau belum ada iringannya dengan doa. Maka anak-anak semua masih ingat lagunya perjuangan dan doa gitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Itu masih ingat lagu itu? Siapa yang nyanyi ini tadi? Romai Rama, salah, Julianto. Iki mau sing nyanyi Julianto. Iya. Berjuang, bagaimana? Berjuang, jenengan jawab berjuang gitu. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Jadi berusaha itu juga harus berdoa. Saya juga masih ingat lagu anak-anak ya. Saya juga bisa lagu anak-anak. Cita-citaku kan tercapai bila kita rajin bersekolah, belajar yang giat, nurut nasihat guru dan orang tua. Jadi pertama, biar kita ini agar lebih baik dan dinilai ibadah meraih ridho Allah, ya ini luruskan niat. Yang kedua adalah ridha Allah, itu akan kita dapat manakala kita mencintai Rasulnya. Apa bentuk mencintai Rasul yang sudah anak-anak semua lakukan? Sholawat. Selain sholawat apa? Melakukan sholat, ya.
melakukan sesuatu yang itu sudah dituntunkan Rasulullah, dicontohkan, itu semuanya harus kita maksimalkan untuk bisa melakukan. Insya Allah, kalau kita sudah bentuknya mencintai dan mentoladani Rasulullah, tentunya kita akan melakukan hal yang terbaik. Contoh biasanya Mas, jenengan kelas 11B, ini ada ndak yang memanggil temannya dengan sebutan bro, nanti bro, onora? Ada ndak? Rasulullah kan tidak pernah mencontohkan memanggil itu dengan sebutan yang tidak benar. Nek bro, itu jawabnya yang paling tepat yo, nanti bro ngalor dap. Nah elek, ya itu elek ono lho, sing nyeluk ke celuk, nanti celuk. Lain jawab ya elek, ngalor nyuk. Nah, celuk jawabnya ya elek. Tapi kalau kita memanggil dengan sebutan Assalamualaikum, maka kita akan mendapatkan jawaban Waalaikumsalam. Kembali, kalau kita nanti Ramadan mendapatkan ridhonya Allah, perbanyaklah membaca sholawat, mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kira-kira pernah mendengar pengajian anak-anak semua pada waktu sholat qiyamul lail, sholat malam, ini Rasulullah ada yang mengatakan 4-4, ada yang mengatakan 2-2-2-2-2-1, ada yang mengatakan 2-2-2-2-3. 2-2-2-2-3. Kira-kira kalau ini para siswa ini milih yang mana ini? Salat tarawihnya. Ada yang kepingin, ada yang kepingin meniru Rasulullah? Tidak kuat kita ini. Rasulullah itu rakaat pertama sing diwaca 1 Al-Baqarah, 2 An-Nisa, 3 Al-Imran, terus rukuk ki suwene padha le maca surat mau. Ana ora sing kira-kira mampu? Nek jenengan kula ki kelase ya kul Allah. Iyalah. Ina a'toina. Ku sing disenengi nggen kula ki imame ya ngono, ming maca sabiki sing sira watuk dadi watuk kok. Karena apa? Gedawan. Nah, jadi Rasulullah itu yang kita nanti memohon syafaatnya di hari akhir nanti. Maka selain mencintai Rasulullah, mencontoh, maka di bulan Ramadan nanti yang harus kita tingkatkan, saya tidak menyampaikan banyak, 3 hal saja. 1, berkaitan dengan sholat. 2, berkaitan dengan Quran. 3, berkaitan dengan sedekah. Kalau anak-anak mungkin masih minta orang tua ya, tapi nanti anak-anak bisa mengingatkan kepada orang tua, di bulan Ramadan itu 3 hal ini harus kita tingkatkan biar ada unsur peningkatan, gitu ya. Salat, kalau bisa di samping tarweh, rawatib. Rawatib itu 12, 4 rakaat sebelum luhur, 2 rakaat setelah luhur. Sudah berapa? 6. Terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Jadi rawatib qobliyah maghrib itu tidak ada. Tapi mau melakukan sholat sunat juga gak apa-apa, tahiyatul masjid dan yang lain-lain boleh-boleh saja. Tapi yang paling pokok rawatib itu 12, ya. 12, 4, 2, 2, 2, 2 sampai 12 rakaat. Jadi itu ditingkatkan. Orang yang podo sadurunge Ramadan bar salat salam klepat, sesuk Ramadan ya klepat. Anak-anak sanggup enggak kira-kira nambah sunate? Halo?
Kok kita do meneng wae iki kira kerabotan ora iki ya? Ya. Kira-kira do kerabotan mboten, Mbak? Mas. Oh ini, halo Mas. Nek wis wajibe, nek pengen fokus meningkat ya harus tambahi sunahe gitu loh ya. Poso wajib itu karena kewajiban kita, bangga Bu. Kewajiban kita, tapi nanti setelah Ramadan ada 6 hari di bulan Syawal. Ini sudah ada yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal kemarin. Halo? Urung ono. Ya Allah, mumpung isih 6. Mumpung isih 6 lho. Nyun sewu. Kalau saya mengatakan ini semoga tidak menakuti jenengan ya. Yang namanya mati kira kudu sing ora kudu sing tuwa dhisik ya. 6 mati wangun mboten. Nah, urung nikah isih sekolah mati wangun ora? Nah, karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil Allah, segera ayo tambahi meningkat biar lebih baik gitu loh. Ya. Jangan hanya monoton, salat bar salam kelepat, terus kemudian salat malam ya ming tarweh tok, engko bar tarweh wis ora salat malam meneh. Nah, ini sebenarnya kalau jenengan di awal jenengan salat tarawih biasanya bareng Isya atau jam 11 malam atau jam 12 malam? Habis Isya, sudah sama witirnya? Sama witirnya itu malamnya boleh tambah salat lain lagi, salat malam lagi, tahajud boleh, tapi jangan ditambah dengan witir. Tidak benar kalau ada yang mengatakan witir itu penutup salat sunnah, salah. Witir itu bermakna ganjil. Jadi kalau bareng Isya sudah witir, malamnya tinggal salat 4-4 atau 2-2, boleh. Jadi bukan bermakna witir itu penutup salat sunnah, boleh. Saya juga begitu kadang-kadang gen kula niku rak tarwahe onten sing jam 2 bengi kalian bar Isya. Tapi ya alhamdulillah pesertanya banyak yang sore memang bar Isya. Sing jam jam 2 malam itu alah sak sofe ampuh wis. Sing putri ya begitu. Tidak ada. Maksudnya abot gitu loh. Padahal yang namanya sholat malam itu ya memang di atas jam 12. Yang bagus sepertiga malam jam 2 gitu loh. Jadinya itu ada unsur peningkatan. Pertama sholatnya, yang kedua baca Qur'annya. Bagaimana ini? Kira-kira Ramadan kemarin khatam enggak Mas? Khatam berapa kali? Khatam separuh. Ya, kalau khatam alhamdulillah, besok jangan tidak khatam gitu loh. Berarti menurun kalau tidak khatam. Yo kadang-kadang nek teng desa nggen kula niku leta darusan yo migentenan sing kene maca sing kene ngemil gitu ya. Sebenarnya kalau itu khatam bareng-bareng sing kene maca ya sing yang lain nyimak gitu loh. Jadi kadang-kadang darusan itu nek ra ana ngemile ya do wegah mangkat gitu loh ya. Tapi kalau snack ini memang membawa semangat berangkat. Ini pertemuan di rumah-rumah pengajian ini malaikatan tak kira ora mangkat ya. Jadi seperti itu ya. Yang kedua adalah Quran. Kalau yang namanya Quran yang kita baca itu namanya yang lebih baik qiraah tilawah. Tilawah itu bacanya sudah benar dan bisa dibaca artinya. Tapi yang membaca biasa itu ya ming siji maca, siji kadang rungokke, kadang ora gitu ya. Lah, itu lumayan, tapi sudah lumayan gelem maca. Sing ora gelem maca ora iso ngrungokke ya wis padha ganjarane. Kira-kira nek ngrungokke karo maca niku ora ya kesel sing maca. Ning ganjarane padha, ning dengan catatan tidak bisa baca. Gitu ya, nek iso maca ya kudu melu maca gitu ya. Ya kadang-kadang sekarang kalau bab Quran ini kalau tidak ditingkatkan dengan
kaidah tata caranya, tajwidnya itu saya pernah menjadi juri. Saya pilihkan surat Maryam. Surat Maryam itu yang pertama ayat 1 itu kan bacaannya yang benar kaf ha ya ain sod gitu ya. Tapi le maca ki kahangaso gitu loh. Itu kan berarti belum pernah belajar tajwid gitu. Engko alif lam mim alamah. Alif lam ra ya itu. Jadi itu kalau tidak pernah membaca itu kok ana lagi sing huruf gharib itu bismillahirrahmanirrahim tulisannya ning le maca bismillahirrahmanirrahim karena di situ ada tanda imalah. Imalah itu bermakna miring, berarti ro dibaca re. Ya. Jadi bab Quran kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga bab sodakoh. Ya, nanti anak-anak bisa menyampaikan ke orang tua ya. Inna sodakota latutfi'u ghodobarobi watatfa'u mitatassu. Sodakoh itu bisa meredam kemurkaan Allah. Dan dengan sodakoh itu bisa menjauhkan dari kematian. Ya, dari kematian khususnya kematian yang jelek. Maaf. Jenengan pernah mendengar ceritanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu pernah didatangi seorang pemuda. Seorang pemuda tadi itu datang kepada Nabi Ibrahim mohon doa restu. Kalau besok, karena datangnya sore, besok itu akan melangsungkan pernikahan, mohon Nabi Ibrahim untuk datang ke acara tersebut. Nah, pada waktu minta doa restu itu malaikat Israel datang membisiki Nabi Ibrahim, ya Nabi, si fulan yang datang itu besok bar subuh mati. Nabi Ibrahim tanya sama malaikat Israel, tenane malaikat Israel, coba ditilik neh catatane. Ini orang baik, ini minta doa restu besok baru akan nikah jam 10. Ini kok bar subuh mati, bener ora? Benar ya. Dibuka kitab putihnya, Lauhil Mahfud, benar si fulan akan meninggal setelah sholat subuh. Benar Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim terus meneteskan air mata. Tapi qadarullah, ternyata pemuda tadi itu selepas dari minta doa restu Nabi Ibrahim, sebelum sampai rumah itu sudah menyiapkan separuh dari harta yang dimiliki. Berapa? Separuh dari harta yang dimiliki. Dan sebelum dia sampai rumah, hartanya itu dibagikan kepada orang-orang miskin, kepada orang yang membutuhkan sampai habis. Separuh harta yang dimiliki dibagikan, disodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya apa? Akhirnya bersubuh itu ternyata nggak jadi mati. Sampai nikah, sampai di putra, sampai berkeluarga bertahun-tahun, tidak jadi mati. Terus kemudian Nabi Ibrahim tanya sama malaikat Israel, kenapa ini gak jadi mati? Kata kamu sudah tertulis, ini matinya besok bersubuh. Betul Nabi Ibrahim, betul ini tulisannya. Tapi karena Allah senang, Allah melihat pemuda tadi itu senang sekali bersedekah dengan ikhlas. Bukan karena dia tahu besok bersubuh mati, bukan. Tidak tahu, tapi dia menyedekahkan separuh hartanya. Akhirnya matinya ditunda, Bu. Mau percaya atau tidak, dicoba saja. Jadi nek jenengan jatai mati ki umur 70 tahun, sedekah separuh hartane sesuk dadi 100 tahun gitu loh. Ning nek nyoba-nyoba ngono kuwi ya ora bakal ditampa. Karena bukan ikhlas, karena kita tidak tahu kapan matinya, termasuk pemuda tadi. Maka sedekah ini perlu sekali. Sama teman saya, qadarullah, ini sudah tenggelam terseret alun, Bu. Si tengah sudah nggak ada yang bisa menolong. Tapi kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, kalau memang saya masih Engkau beri umur, sisa hidup saya akan saya gunakan banyak bersedekah. Ngucap itu sesuai dengan surat Al-Munafikun ayat 10 gitu ya. Itu penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Itu apa? Qadar Allah. Yang temannya yang tadi sudah ditolong, sudah bisa selamat, dia terseret ke tengah, tiba-tiba ada pancing nyantel nanggok kaose, Bu. Wah, akhirnya digeret sama sing mancing. Wah, sing mancing ya seneng kok, abot banget dadi iwake gede. Jebule tenan sampai pinggir iwake gede, bojowe manusia, Bu. Teman saya. Dan yang lebih Allah suka dengan sedekah itu ya. Teman saya itu istrinya ini dalam kandungannya ada kanker. Ada apa namanya? Pium apa? Itu hilang, Bu. Sekarang punya putra 2 sekarang. Sekarang putranya 2, masih sugeng sehat. Ya Allah, apakah kita tidak mau meyakini hal itu berkaitan dengan sedekah? Maka fokus ya, besok untuk Ramadan ini yang ditingkatkan apa tadi? 1, sholat. 2, Qur'annya. 3, sedekah. Siap? Nah, insya Allah sing nyatet Gusti Allah lah ini. Sesuai nek ming ceng-ceng po. Nek tidak segera memperbaiki ya monggo. Itu tapi yang jelas kami sudah menyampaikan itu. Jadi kembali kepada ridho Allah itu akan kita dapat manakala kita mencintai Rasulullah. Yang ketiga adalah ridho Allah itu akan kita dapatkan manakala kita mencintai orang tua. Kedua orang tua kita kalau di rumah, bapak ibu guru kalau di sekolah. Jadi begitu. Jadi seperti itu ya, Mbak, Mas. Jangan lupa besok kalau mau ujian, besok hari Senin ya? Ya. Kebetulan anak saya juga kelas 1 ini, baru kelas 1. Harusnya kelas 2. Tapi Mbak Alia itu jenengan ya. Dulu temannya Mbak Alia di Bina Umat. Jenengan sekarang kelas berapa? Kelas 2 ya. Anak saya itu dulu pengennya di Man 1 ya. Di Man 1 tapi tidak diterima. Terus belum melanjutkan sekolah, melanjutkan di rumah tahfidz. Alhamdulillah 1 tahun bisa menyelesaikan 30 juz. Di sana selesai. Tapi daftar lagi di Man 1 saingannya lebih berat. Alhamdulillah tidak diterima. Terus sekarang sekolah di Argomulyo. Jadi Argomulyo kelas 1. Dan hari ini jam 11 nanti ikut lomba tonti ya, di Gabusan sana. Nanti dari sini saya juga langsung ke sana. Jadi yang ketiga adalah mencintai kedua orang tua. Kebiasaan yang saya yakin anak-anak sudah lakukan, kalau mau ke sekolah sudah dibiasakan pamit, minta doa restu dengan mencium tangannya Bapak Ibu. Betul? Ya, alhamdulillah. Mohon doa restu, Bu. Saya mau ujian. Semoga nanti bisa melaksanakan ujian dengan baik, bisa menjawab soal-soal yang ada. Itu ya. Jadi berkaitan dengan orang tua ini tidak semua keberhasilan orang Indonesia atau seluruh dunia pasti karena doa orang tua. Bagi yang durhaka kepada orang tua pasti akan mengalami celaka. Ya. Kalau saya dulu masih ingat lagunya, orang tua tak mengharapkan balas budi atau balas jasa, asalkan dapat mandiri. Orang tua ucap syukur. Bagaimana? Alhamdulillah. Tapi apa kenyataannya? Anak manja, salah pergaulan,
dilarang malah melawan, dinasihati orang tua malah tertawa. Katanya pelajar zaman dulu malah keluyuran, SPP 6 bulan kebobolan. Itu lagunya yang dulu, sekarang kan nggak ada SPP. Iya, dan seterusnya. Ya, karena mohon maaf ya, saya itu kalau ngaji tidak dengan nyanyi kayak kurang komplit. Kalau saya ngaji memang medianya dengan nada dan dakwah ya. Jadi dengan musik-musik gitu loh ya. Tapi sebenarnya saya dengan anak saya, dengan istri juga tidak boleh dengan musik gitu. Katanya musik itu haram gitu. Tapi kiai saya boleh, karena apa? Karena nanti siapa yang akan dakwah lewat situ kalau kamu keluar gitu loh ya. Terus saya maju lagi gitu. Terus istri saya minta, boleh, yo dengan musik boleh, tapi harus nggo penyanyi gitu loh. Lah sing nyanyi sapa? Nyanyi dhewe gitu loh. Iya. Iya. Iya, akhirnya ya kita semuanya itu punya niatan ya. Kalau pengajian umum dengan kajian kan beda. Kalau dengan kayak ini enggak, dengan musik enggak masalah. Tapi kalau pengajian umum melulu menyampaikan hadis atau ayat, itu kadang-kadang ora do dirungokke. Betul ndak? Opone sing ngaji kitab malah do ngantuk turu gitu loh. Tapi kalau diselingi ya nek kayak kula ngaji ngeten iki kok ana sing ngantuk ki ya ora apa-apa, karena itu memang nikmat. Tapi jare ngantuk ki sedulure pati. Berarti nek ngaji karo ngantuk wis kepengin mati gitu loh. Ya, jadi kembali ya, ridha Allah akan kita dapat manakala kita mencintai kedua orang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ingat, fala taqul lahuma uff. Mengatakan orang tua uff, pogah ki ora itu. Pernahkah jenengan dikongkon le tukokno apa gitu, terus jenengan jawab, wah kesel e, Mbok. Kesel e, Bu, kesel e, Pak. Pernah menjawab seperti itu? Ming uff, ndak boleh apa meneh kok ora gelem nindakake sing dikongkon wong tua itu. Jangan sampai. Kula niku berusaha riyen gek simbok kula tesih. Nek kula jaman kula desa niku simbok, ora ibu. Simbok kula niku tesih sugeng, kula ki ra tau perintah sama simbok kula. Insyaallah ning kula kerep njaluk tulung. Jadi ra tau perintah ning kerep njaluk tulung. Padha wae to, Mas. Aku arep nyambut gawe mbok momongke anakku njaluk tulung, padha wae. Kalau kita gendong Madinah tekan Mekah, kemarin dari Madinah tekan Mekah itu kalau naik bis 6 jam 7 jam. Gendong Madinah Mekah tawaf ngelilingi Ka'bah, nek mepet berapa kilo ya kemarin sama sa'inya itu. Isih sa'i kuwi ada sahabat Nabi sing gendong Madinah tekan Mekah ibuke, isih tawaf, isih sa'i, terus mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula niki gendong simbok kula saking Madinah tekan Mekah isih tawaf, isih sa'i. Napa kula niki wis iso ganti kebaikan orang tua saya pada waktu kecil, terutama ibu?" Rasulullah njawab piye? Urung. Lemu gendong ibumu tekan Madinah tekan Mekah tawaf sa'i ki gek iso nggo ngijoli sak serotan ambekan rikala ibumu nglairke kowe. Halo. Kula tekane mboten ngriki, tekane ibu. Ibu gek nglairke le nyerot ambekan ping pinten, Bu? Ora iso diitung ya, Bu. Lah
Iki gendong Madinah tekan Mekah isih tawaf isih saiki gek sak serotan ambekan Bu iso nggo ngijoli kuwi. Anak-anak pernah gendong ibuke sekilo wae? Pernah? Hah? Oh, orang gendong boro-boro paling nggo roda surung wae mesti sekilo ya toh. Nah ini gendong Madinah tekan Mekah iki gek iso nggo ngijoli sak serotan ambekan. Dan ibu ki selalu korban. Apa? Kita mbiyen gek lahir, bar lahir isone ming nangis. Nangis tengah malam, bangun malam ibu-ibu tahu keperluan panjenengan pengen minum ASI karena anak itu secara eksklusif ini diberikan air susu ibu eksklusif itu 6 bulan berturut-turut. Tapi lamanya ASI itu diberikan kepada anak 2 tahun. Jadi kalau 6 bulan itu eksklusif, artinya apa? Tidak diberi makan selain ASI. Ya. Kalau kurang ASI, karena ASI itu luar biasa manfaatnya, mencegah ngendikane Kiai almarhum Nardi Sahuri, iso nggo mencegah mangsur dan lamur. Anak saya sudah dipanggil oleh Allah yang pertama, ini dulu Bomono juga kurang asupan ASI ya. Jadi ibunya ini ngelaju di Gunung Kidul. Kalau pagi berangkat anak masih tidur. Kalau pulang tidur. Jadi memberi ASI hanya malam. Nah ini kebetulan di usia SMA ini baru kelihatan autoimun ya. Kurang asupan ASI-nya itu jadi daya kekebalannya kurang. Nah itu terus akhirnya di 2022 kemarin dipanggil oleh Allah. Ya alhamdulillah anak saya juga sebagai musyrifah di Bina Umat ya. Dan kemudian dengan hafalannya dulu kakaknya juga di SMA Man 1, kemudian selesai Man teruskan hafalan selesai 30 juz daftar ke UNJ sama di Bina Umat sebagai musyrifah. Alhamdulillah diterima semuanya. Terus untuk menghafal hafalannya itu untuk menjaganya sering taksin di guruke lagi di pondok yang dulu setiap berapa bulan gitu ya. Jadi anak saya yang pertama alhamdulillah juga dipakai ngajar di Bina Umat. Tapi qadarullah anak saya di angka 2 ini kok sangat istimewa ya. Lahir tanggal 22, kemudian kemarin dipanggil juga di tahun 2002 ya. Kebetulan anak saya lahir hari Jumat, dipanggil Allah malam Jumat. Jadi anak saya sudah tiada ya sudah, kemarin akan juga saya suruh membuat panti pondok ya, sudah kami lakukan, tapi qadar Allah belum jadi ngajar, sudah diambil oleh Allah. Maka sekarang saya teruskan ini, saya insya Allah kedepannya akan kami bikin pondok, tapi untuk sementara kami bikin panti asuhan. Jadi saya di belakang rumah saya ada tanah kita beli, alhamdulillah bukan wakaf ya, tapi kita bikin panti asuhan. Dan anak saya dikurangi anaknya, jadi tinggal 1, tapi sekarang punya anak asuh 7. Saya punya anak asuh yatim, piatu dan duafa, ini ada 7 di rumah ya. Ya mohon doanya semoga istiqomah, dan juga ini sebagai saya cita-citanya hanya hari tuanya ingin mengabdi kepada anak-anak yatim itu, karena kami punya keyakinan menurut ngendikane Nabi, besok di akhirat yang di rumah ada anak yatim itu akan seperti jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya dengan Rasul. Insya Allah kami nanti amanah mengasuh anak 7 yang kemarin ada yang ingin masuk lagi nanti di ajaran baru ya, insya Allah di Kemiri Sewu, namanya Panti Asuhan Ar-Royan ya, Kemiri Sewu Sidorejo Godian. Kemarin dari SMA
Godian juga pernah kemarin ke sana. Ya. Terus dari SD Sedayu sana juga pernah. Kalau nggak salah loh dulu itu ya. Jadi seperti itu yang ingin kami lakukan. Kembali ya anak-anak semua. Jadi ridho orang tua harus kita minta. Kalau di sekolah ya bapak ibu guru ya. Jadi jangan sampai kita berani sama bapak ibu guru. Ya kalau ingin fokus tenanan ya maaf, ini yang laki-laki ada yang sudah merokok. Rawani ono bu guru. Ya maaf ya, kami lihat itu sekarang SMP wah ngerokoknya banter banget ya. Ya mohon maaf, itu berarti tidak serius itu untuk meraih cita-citanya ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk meraih ridho Allah ini adalah tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi. Kita harus tidak putus-putus untuk mencari ilmu. Karena ibadah kita ini akan mendapatkan ridhonya Allah kalau didampingi ilmu. Kalau saya tanya anak-anak semua, sholat dengan ilmu didahulukan mana? Sholat dulu atau mencari ilmu dulu? Halo, iki tak kon jawab pilihannya ming loro loh. Sholat dengan ilmu didahulukan mana? Ora goreh yo. Jawaban yang lain ini kok diam? Jawabannya apa ya? Ilmu, itu ada yang jawab ilmu. Ayo yang mas-mas, apa jawabannya? Sholat dulu atau ilmunya dulu? Ya, sholat. Nah, maaf ya mas, yang benar sebenarnya ilmu dulu. Karena sholat itu tanpa ilmu tidak diterima. Saya pernah mas mengikuti jamaah. Lu sholatnya buanter banget sing imam iki. Jubli buanter banget. Terus salam. Aku le mengikuti rak bingung. Ambasan bingung, saya tekon. Mas, kali mengimami kok buanter banget. Pak, maaf Pak, itu stres orangnya gitu loh. Le jawab stres. Iya. Wah, berarti tak baleni liku salat. Tak baleni liku salat. Karena yang saya ikuti tidak punya ilmu. Ilmunya orang stres itu tidak ada kewajiban sholat. Karena dia gila, stres. Terus yang kedua, orang ini mungkin tidak punya ilmu. Ada sholat hari raya Idul Adha. Dilalah imame bertakbir pertama, kui langsung Fatihah. Harusnya takbirnya berapa? 7 tak? 7 tapi Allahu Akbar. Langsung maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah makmum iki bener ke? Subhanallah. Dilalah imame blank. Orang ngerti wong aku gek Fatihah kowe. Bacaane ketoke bener kok disalahke. Langsung terus ke Ar-Rahmanir-Rahim. Makmume bilang meneh Subhanallah. Imame ya ora ngerti salahe kok endi. Maliki yaumiddin. Makmume meneh Subhanallah. Bahasan ping 3 imame dibenerke ya ora ngerti salahe, makmume ya ora paham wis ping 3 benerke, akhir teruske imame iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmume kesele benerke subhanallah radong-dong. Akhire makmume le benerke kurang takbire Pak, ngoten niku. Dilalah spontan ki imame jawab nggih, ngoten niku. Wes nek kayak gitu salah, itu harus batal salatnya, harus itu bagi orang yang tidak punya ilmu. Jadi imam salah, kalau tidak dibenarkan tidak benar, ikuti saja, sah tidak sah. Makanya ilmunya harus tahu dulu. Kemarin saya tahun kemarin ngimami tarweh. Saya itu kalau tarweh limoco surat tak urut ke. Ning dhuwur dhewe ming wadduha sak ndure rapal. Wadduha, alam nasrah, watini, ikra. Aku ki gek maca watini. Buriku ki lho muji subhanallah, seru banget. Aku meneng. Terus tak terus ke le maca subhanallah ngasek ping 3.
seru banget. Oh paling aku sing kleru boyo. Aku terus takbir, Allahu Akbar. Liyane muni subhanallah. Lah aku ya wis mumet to. Akhirnya apa? Akhirnya aku tetap ruko, tetap sujud, salam. Sing buruku sing nyalahke aku gek 3 rakaat wis dikira 4 rakaat iku mau. Dudu nek kene ya ora nesu wong budek. Dek wong budek ora krungu. Jadi aku ngene ya Allah, tapi 3 rakaat sana sah, ndak apa-apa. Karena makmum itu harus mengikuti imam. Rasulullah pernah sholat baru 3 rakaat pada waktu duhur. Nah, para sahabat nggak berani membenarkan ya membenarkan itu ya. Subhanallah, nggak berani. Akhirnya Rasulullah sampai salam dilalah mendengar klesik-klesik nganu 3 rakaat tadi. Ini orang berani menyampaikan ke Rasulullah. Nah, Rasulullah terus kemudian tanya si kelompok ini, benar po tadi saya baru 3 rakaat? Iya ya Rasul, kami nggak berani tadi membenarkan. Terus sama kelompok sini, iya Rasul. Kemudian yang sana, iya Rasul. Bertiga orang ditanya sudah membenarkan bahwa Rasul kurang 1 rakaat. Maka waktu itu Rasulullah terus nambahi 1 rakaat. Itu boleh, ya. Tapi harus 3 orang yang ditanya. Dan ini sudah 3 kali dibetulkan. Tidak tahu, yuk sudah. Makmum itu kudune nek ndek ilmu meneng gitu loh. Ah iki berarti padha-padha leran duwe mosok benerke ana sing takbire kurang. Itu kan ndak ada. Maka fokusnya kita ke Ramadan besok tolong satu ini baik untuk menghadapi ujian atau apa atau Ramadan besok. Satu ya. Ini luruskan niat. Yang kedua harus kita mentauladani Rasul, mencintai Rasul. Yang ketiga adalah mencintai kedua orang tua. Yang keempat adalah tolabul ilmi, harus mau mencari ilmu. Dan untuk meraih cita-citanya tolong niat, tekad, tirakat dalam arti ikhtiar, usaha. Kemudian sholat, jangan lupa memohon kepada pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Mohon kepada Allah di waktu sholat. Kemudian kuat, ini harus jaga kesehatan kita lahir batin. Pekatan ini gak sakit kula aturaken. Kayaknya sudah 1 jam lebih ya Mas. Padahal Mbak Lia yang ngasih waktu 45, kok diam aja ini saya lebih. Oh iya. Ya, jadi mungkin pas atau 1 jam. Saya mohon maaf kalau berlebihan atau berlebih dari waktu yang ditentukan. Makatan kirang langkung nyuwun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.